Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita sudah masuk di satu Raja-Raja. Ya, kita tidak terasa saudara sudah 3 kitab sudah kita habiskan dan kita masuk ke kitab yang keempat, yaitu satu Raja-Raja. Dan kita akan membaca dari satu Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-27. Saudara, saya tetap berharap saudara membacanya supaya kita memiliki pemahaman yang baik tentang kitab ini. Saudara sekalian, hidup ini perlu sebuah ambisi. Ya, kita perlu ambisi. Kalau kita tidak memiliki ambisi dalam kehidupan kita, maka dipastikan hidup kita ini menjadi flat. Artinya, kita ini rata saja begitu ya. Tidak naik, tidak turun. Kalau kita memiliki ambisi, maka hidup kita akan bervariasi. Misalnya, saya berambisi ingin menjadi kaya, ingin punya rumah, ingin punya mobil, dan lain sebagainya. Memiliki ambisi itu tidak salah. Kita memang harus punya ambisi dalam hidup ini. Tetapi cara untuk mendapatkan ambisi itu yang perlu kita pertimbangkan dan kita renungkan. Seringkali orang memiliki ambisi yang sangat tinggi sehingga ia menghalalkan segala cara. Apapun ia lakukan supaya ambisinya benar-benar tercapai. Nah, demikian juga dengan Adonai, anaknya Daud. Dia memiliki ambisi yaitu ingin menjadi raja, menggantikan Daud karena Daud sudah sangat menjadi tua. Dan strategi yang dia lakukan adalah dia mencari dukungan dari Yoab anak Seruya dan Imam Abiatar, semua anak raja, orang Yehuda dan para panglima. Yang mendapatkan dukungan dari dia ini adalah orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang biasa. Dan mungkin sebagian besar dari rakyat Israel melihat Daud memang sudah pantas untuk digantikan oleh Adonai karena perawakannya juga baik, bagus, cakep begitu ya. Sehingga boleh dikatakan pantas. Termasuk anak yang awal-awal, anak yang pertama. Memang nggak pertama-tama banget begitu ya, tapi awal setelah Absalom baru dia. Nah, strategi berikutnya lagi yang dilakukan oleh Adonai adalah dia mempersembahkan korban bakaran. Dengan mempersembahkan korban bakaran ini, maka dia sebenarnya sedang mendeklarasikan dirinya, mengangkat dirinya sebagai raja. Saudara, ini memang agak-agak berbahaya karena sudah berhubungan mempersembahkan korban bakaran, berarti mempersembahkan kepada Tuhan. Berarti dia minta klaim dari Tuhan bahwa dia itu adalah raja. Nah, cara ini yang menjadi salah. Ambisi Adonai yang ingin menjadi raja boleh saja, tetapi caranya salah. Mengapa caranya salah? Yang pertama, karena Daud masih hidup. Jadi sudah menjadi tradisi, kalau rajanya sudah meninggal, baru ada yang menggantikan. Jadi tidak mungkin rajanya masih ada, diganti. Itu namanya kudeta. Maka caranya menjadi salah. Yang kedua adalah, Daud telah memilih Salomo menggantikannya. Kalau kita lihat di 2 Samuel pasal 12, ayat 24 sampai dengan 25, ada sebutan Yedida yang berarti dikasih Allah. Nah, Daud sudah memang menunjuk Salomo, walaupun dia adalah anak yang bungsu, anak yang kecil. Atau dengan kata lain saudara sekalian, Adonai itu tidak taat kepada otoritasnya Daud ayahnya. Jadi kita bisa kebayang kalau seorang pemimpin yang tidak taat kepada ayahnya, bagaimana ia bisa juga taat kepada Tuhan. Saudara, dari renungan ini kita bisa lihat bahwa ambisi jika disertai dengan motivasi yang salah, itu akan menghasilkan kepentingan hidup pribadi. Dan kembali lagi akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dan Adonai adalah salah satunya. Namun, jika ambisi kita disertai dengan cara-caranya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan, maka akan menghasilkan berkat bagi banyak orang lain. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita memiliki ambisi yang tepat di hadapan Tuhan, atau ambisi itu hanya ingin memuaskan diri kita sendiri? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.